Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Poikelu, NPM 92011402110020. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang metabolisme fotosintesis. Yang pertama, sistem transport elektron. Yang kedua, siklus ketiga. Yang ketiga, siklus C4. Yang keempat, siklus CAN. Sebelum kita masuk pada materi, perlu kita ketahui metabolisme dan fotosintesis. Metabolisme dalam bahasa Yunani metabolismos, yang berarti perubahan, adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan yang membuat sel dapat tumbuh dan berproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Sedangkan fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penggabungan. Adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lainnya yang berfotosintesis adalah alga, berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Yang pertama, sistem transport elektron. Sistem transport elektron merupakan suatu rantai pembawa elektron yang terdiri dari NAD+, FAD+, koenzim Q, dan sitokrom. Sistem transport elektron ini memiliki fungsi untuk mengkoordinasi senyawa NADH atau NADPH2 dan VADH2 guna menghasilkan ATP. Pada fase ini, sistem rantai transport elektron menerima 10 NADH, 2 FADH2, dan 6 O2 yang lalu diproduksi 6 molekul air H2O dan 34 energi ATP. Dapat pula kita lihat pada gambar di samping, yaitu tentang sistem transport elektron. Setelah mengalami siklus Krebs, respirasi aerob akan menuju ke tahap sistem transport elektron. Pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Yang kedua yaitu tanaman C3. Tanaman C3 adalah tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi pada lingkungan yang memiliki kandungan CO2 atau atmosfer tinggi. Tanaman C3 memiliki proses fotosintesis berlangsung. CO2 akan berlangsung memasuki dalam siklus Calvin. Perlu kita ketahui, sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3 dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Disebut tumbuhan C3 karena enzim Rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribolosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Dapat kita lihat pada gambar di samping mengenai siklus Calvin pada tumbuhan C3. Pada siang hari, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi CO2 di dalam jaringan akan berkurang dengan
konsentrasi O2 hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Tanaman C4 adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Fotosintesis pada tumbuhan C4 memberikan hasil awal, yaitu senyawa organik dengan 4 atom C, yakni AOA, berfungsi untuk mengikat CO2. Pada tumbuhan C4, tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesis adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenolipirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Yang keempat yaitu tumbuhan CAM. CAM adalah singkatan dari Crassulaceae akid metabolisme, karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain dan menghasilkan asam organik. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. Perbandingan tumbuhan C3 dan C4 yaitu pada tumbuhan C3 pada siang hari, tumbuhan ini akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi CO2 di dalam jaringan akan berkurang dan konsentrasi O2 hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil daun, kemudian molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan CO2. Setelah dilepaskan CO2 akan menjadi siklus Calvin di sel seludang pembuluh tersebut dan menghasilkan karbohidrat. Sekarang ada 5 perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama, setelah menangkap CO2, tumbuhan C3 akan menghasilkan molekul berkarbon 3, sedangkan tumbuhan C4 akan menghasilkan molekul berkarbon 4, dan tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4. Yang kedua, reaksi gelap pada tumbuhan C3 terjadi pada sel mesofil. Pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 terjadi di mesofil dan siklus Calvin terjadi di sel seludang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan CO2 terjadi di malam hari dan siklus Calvin terjadi di siang hari. Yang ketiga, untuk menghasilkan satu molekul glukosa, tumbuhan C3 membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP. 12 NADPH dan 30 ATP di tumbuhan C4, serta 12 NADPH dan 39 ATP di tumbuhan CAM. Keempat, tumbuhan optimum untuk berfotosintesis tumbuhan C3 adalah 15-20 derajat Celcius, 30-40 derajat Celcius pada tumbuhan C4, dan 40 derajat Celcius lebih pada tumbuhan CAM. Kelima, penerimaan CO2 pertama kali pada tumbuhan C3 adalah ribolusa bifosfat, sedangkan pada C4 dan CAM adalah fosfonolpirufat. Nah, demikianlah hasil pembahasan saya tentang materi metabolisme fotosintesis. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.